Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor, yaitu kisah Kualat Gunung Pulau Sari. Kami kualat. Jujur saja, aku bukanlah seorang pendaki handal. Bahkan, aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun, aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Ya, paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Tapi bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek-cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton, tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki gunung di Pulau Sari. Aku tidak akan pernah lupa pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira sahabatku. Waktu itu, kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi, setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ori. Iya Mira, ada apa? Aku jawab. Telepon Mira sambil bereskan baju. HP ku jepit di antara bahu dan telinga. Woi, lo belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju, lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu, Ri. Gue punya rencana nih. Rencana apaan? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan kok. Itu garing banget, sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gua jamin gak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri. Lu belum pernah naik gunung kan? Nggak pernah, Mir. Dan kayaknya gua nggak ikut deh. Fisik gua kan nggak kuat. Lu tahu sendiri fisik gua. Angkat galon aja ngap banget. Ya, Ri. Please ikut dong. Lu tahu kan, gua cuma percaya sama lu. Gua nggak akan diizinin naik gunung kalau nggak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku menghembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gua antar izin aja ke mama lu ya. Ri, lu mau kalau gua kenapa-napa terus lu yang dituntut sama om gua? Mendingan ikut aja. Kan bisa jagain gua juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanyaku dengan nada melas. Iya, dia ikut juga. Tapi nggak akan seru kalau lu nggak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir. Mir, harusnya ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Nggak boleh sembarangan, bahaya. Ri. Kita kesana bareng sama si Ricky, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pencinta alam. Dia sudah mendaki beberapa kali gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira.
Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku, bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gue ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu, aku, Mira, Ricky, dan Eldi berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperbolehkan. Kalian tahu larangannya? Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba. Jawab Ricky. Bukan hanya itu, si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum dan jangan bicara sembarangan. Ucap lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo nggak lagi datang bulan kan? Tanya aku berbisik. Enggak, Ri, aman. Baik, kami pastikan tidak akan melanggarnya. Jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek, Mir, istirahat dulu lah, kataku. Baru aja mulai. Eldi menyela. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah kubaca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan. Dulu katanya ada kepala desa yang bisa dipanggil Pak Arsad membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan, aku melihat seorang nenek-nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia memperhatikan kami sedang melintas di hadapannya. Rick, itu siapa? Tanyaku. Ni Ama, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitar sini. Jawab Ricky. Saat barisan kami melintasi Nyi Ama, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. Lihat, dia mengikuti kita. Aku menunjuk ke arah nenek itu. Ricky menghampirinya. Ia tersenyum ramah. Nih punten, jangan ganggu kami ya. Ricky berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Ama terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-menunjuk lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. Kasihan kamu, Nak, Nyi Ama menyentuh pipiku sambil merintih.
Aku menepis lengannya yang kotor. Udah Ri, ayo jalan lagi. Ellie menarik lenganku. Ricky kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. Daria kabehan pae. Teriak Nyi Amah dari belakang. Dia bilang kita semua akan mati. Duh, gue jadi kepikiran dan takut, kataku. Udah, jangan dipercaya. Sudah kubilang dia itu orang gila. Kata Ricky sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan. Baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam, hutan malah semakin temaram. Aku mendongak ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalam hutan. Jalan semakin terjal berbatu. Juga licin, suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. Kenapa Mir? Tanyaku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. Ayah, Kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Ricky panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. Mira, jangan lihat ke sana. Teriak Ricky sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. Mira, jangan melamun. Ini gunung bahaya. Ricky menyadarkan Mira. tapi jelas-jelas tadi gua lihat ayah ada di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lu, kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi kolonil monyet. Di sepanjang perjalanan tadi aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah dekat kok. Sebentar lagi juga sampai. Jawab Ricky. Ayo lanjut jalan. Kita pasti bisa. Ellie memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi. Airnya pun tidak terlalu deras. Ini terbilang air terjun kecil, biasa digunakan para pendaki untuk sekadar cuci muka atau mengisi botol air minum. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak laki-laki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol kosong dan mengisinya dengan air curug di Ciputri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki. Kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air gunung Ciputri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Ellie dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang jahat Kata Mira pada Ellie. Bukannya meminta maaf, Ellie malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Iya Ri. Lu men? Tanyaku, ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gua nggak sadar kalau mens. Tadi enggak kok.
Mira bangun, ia sangat panik. Di mana ini, Rick? Tanya Eldi. Ricky menggaruk-garuk kepalanya sendiri. Dia turun perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah nggak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja. Kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Sambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang bertebangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Putri, memanggil-manggil Mira. Rick, Mira kemana, Rick? Eldi menarik baju Ricky. Di mana ini, Ricky? Lanjutnya, tanpa memberikan kesempatan Ricky untuk bicara, Ada apa ini? seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam, semata kaki. Ia juga mengenakan blangkon. Pak, pacar saya hilang, Pak. Eldi menghampiri lelaki itu. Siapa itu, Rick? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncian gunung ini. Jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanyanya. Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit, entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian, dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu, Pak? Tanya Eldi. Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkahkan kaki ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Ricky. Tenang saja. Dia orang baik. Dia juru kunci gunung sini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan.